Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Hari ini kita akan melakukan praktikum acara 5 mengenai korelasi dan penampang bawah permukaan. Dengan asisten acara, saya sendiri, Nelly Ariska Septiana, dan teman saya, Febiola Aulia Maharani Yunus. Nah, outline praktikum pada sore hari ini berupa yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan yang digunakan, yang keempat metode praktikum, yang kelima ada contoh. Yang pertama, pendahuluan, dijelaskan bahwa korelasi merupakan pekerjaan menghubungkan titik-titik yang mempunyai kesamaan dan menampilkannya dalam suatu penampang dengan datum tertentu. Korelasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, korelasi litostratigrafi, yang kedua, korelasi kronostratigrafi. Korelasi litostratigrafi merupakan korelasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan litologi. Sedangkan korelasi kronostratigrafi merupakan korelasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan waktu pengendapan batuan sedimen. Dijelaskan pula bahwa penampang bawah permukaan juga memiliki dua macam. Yang pertama, penampang stratigrafi, yang kedua penampang struktur. Penampang stratigrafi dapat dibuat melalui korelasi kronostratigrafi dan korelasi litostratigrafi, sedangkan penampang struktur dapat dibuat melalui korelasi litostratigrafi. Tujuan praktikum acara korelasi dan penampang bawah permukaan sendiri yaitu pertama, mengetahui hubungan lateral dan kemenerusan dari suatu event atau fitur geologi tertentu, seperti fasies, kandungan fosil, reservoir, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan atau variasi penyebaran batuan, baik yang mengalami penebalan atau penipisan. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan peta fasies, peta lingkungan pengendapan, dan peta paleogeografi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sore hari ini yang pertama, ada data log yang sudah di-print, yang kedua, peta dasar atau base map, yang ketiga, alat tulis dapat berupa kertas HVS, pensil 12 warna, pensil, bolpen, dan lain sebagainya, dan yang terakhir, terdapat laptop. Nah, kita masuk ke tahap metode. Metode korelasi sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada metode organik atau biostratigrafi, yang kedua, ada metode anorganik. Metode organik atau biostratigrafi merupakan korelasi yang menggunakan marker berupa penyebaran fosil. Sedangkan metode anorganik sendiri merupakan korelasi yang menggunakan marker berupa litologi, dapat berupa serpit tipis, batu bara, dan lain sebagainya. Atau stratum yang merupakan batas suatu perubahan dalam siklus sedimentasi, seperti sequence boundary, transgressive surface, maximal flooding surface, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat penampang stratigrafi dibutuhkan prinsip atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, datum yang digunakan adalah marker stratigrafi. Datum sendiri merupakan suatu surface yang dapat dijadikan sebagai referensi suatu kedalaman, dapat berupa sea level relatif atau sebuah marker itu sendiri. Yang kedua, skala horizontal boleh tidak sama dengan skala vertikal. Hal ini dikarenakan skala horizontal mewakili jarak antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya. Sehingga apabila skalanya tidak nyata sesuai keadaan, maka tidak akan mempengaruhi penampang stratigrafinya. Yang ketiga, interpretasi litologi ditampilkan pada lognya. Yang keempat, arah korelasi atau penampang ditampilkan pada base map atau peta dasar. Dan yang terakhir, arah korelasi sebaiknya searah dengan strike batuan. Nah, di sini ada jenis-jenis marker. Yang pertama di sini ada marker sequence boundaries. Dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri atas ini terdapat tulisan SB atau sequence boundaries yang merupakan suatu batas antara lingkungan pengendapan fasies dengan kedalaman yang dalam seperti marine yang lalu secara tiba-tiba mengalami perubahan lingkungan pengendapan fasies pada kedalaman yang dangkal seperti terestrial atau fluvial. Nah, SB sendiri biasanya ditandai dengan karakteristik litologi yang bawahnya itu berupa sil, yang di atasnya ditumpangi oleh litologi berukuran kasar seperti sand, yang merupakan produk dari fluvial. Selanjutnya, ada jenis marker berupa maximum flooding surface. Sebelah kiri atas ini bisa kita lihat bahwa tulisan MFS atau maximum flooding surface merupakan suatu batas atau puncak dari sistem track TST atau transgressive system track. MFS ini membatasi antara TST dengan sistem track di atasnya yaitu HST. Dalam satu sistem track terdapat para sequence set, di mana para sequence set ini merupakan tumpukan atau gabungan dari beberapa single para sequence. Nah,
Antara single parasquare itu juga terdapat marker atau batas yang kita sebut dengan fading surface atau FS. Dalam satu sekuen terdapat 3 sistem track, yaitu low stand system track atau LST, transgressive system track atau TST, high stand system track atau HST. Low stand system track atau LST memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suksesinya regresif atau air lautnya menurun. Yang kedua, terdiri atas endapan pantai atau shaft dan ingress valley. Yang ketiga, berada di atas sekuen boundary. Yang keempat, fase awal berupa air lautnya turun atau forced regression. Yang kelima, fase akhirnya still stand dan awal naik RSL atau normal regression. Yang kedua, karakteristik transgressive system track atau TST berupa yang suksesinya transgresif atau air laut mulai meningkat pesat. Yang kedua, berada di atas transgressive surface. Yang ketiga, batas atas atau puncaknya merupakan maksimum flooding surface. Yang ketiga, high stand system track atau HST memiliki karakteristik berupa suksesinya transgresif. Yang kedua, fase awal pertambahan akomodasinya cepat sehingga membentuk pola agradasional. Yang ketiga, fase akhir atau pertambahan akomodasinya melambat sehingga membentuk endapan progradasional. Batas atas atau puncak dari HST itu adalah sekuen boundary. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu sekuen selain terdapat 3 sistem track tersebut juga disimpulkan bahwa batas bawah sekuen tersebut merupakan sekuen boundary, sedangkan batas atas dari sekuen itu sendiri juga merupakan sekuen boundary. Nah, di sini ada gambar-gambar yang mewakili karakteristik dari sistem track tersebut. Kita lihat pada gambar sebelah kanan ini, terdapat litologi berupa sil yang warna hijau diendapkan pada lingkungan kedalaman yang dalam seperti marine. Sil ini di atasnya ditumpangi oleh litologi berukuran kasar, yaitu sand yang diendapkan pada lingkungan pengendapan fluvial. Nah, sekuen boundary ini membatasi antara lingkungan pengendapan fasies yang dalam dengan lingkungan pengendapan fasies yang dangkal. Di atas sekuen boundary, kita mulai sistem track LST dengan suksesi regresif. Dengan puncaknya, LST itu sendiri merupakan transgressive surface. Selanjutnya, kita mulai sistem track TST atau transgressive system track, di mana TST ini ditandai dengan air laut yang meningkat pesat dan menunjukkan para sekuennya ini memiliki butir yang kasar. Namun, secara para sekuen set, dia membentuk pola fading upward dengan ditandai semakin ke atas, litologi sil semakin tebal. Puncak dari TST itu merupakan maksimum fading surface. Yang bisa kita lihat di atas maksimum fading surface ini, kita mulai dengan sistem track HST, di mana air laut mulai mengalami regression. Lambat laun, air laut yang mulai regresi ini akan membentuk perbedaan lingkungan pengendapan dari laut ke terestrial, sehingga terdapat sekuen boundary yang membatasi lingkungan pengendapan laut dengan lingkungan pengendapan terestrial. Nah, di sini terdapat stacking pattern yang menghasilkan pola dari banyaknya sedimen yang diendapkan ke laut dan pola yang dihasilkan dari ruang akomodasi yang dibentuk. Stacking pattern dibagi menjadi 3, yaitu progradational para sekuen set, retrogradational para sekuen set, yang ketiga aggradational para sekuen set. Progradational para sekuen set menunjukkan banyaknya sedimen yang terendapkan di laut itu tidak sebanding dengan kenaikan muka air laut yang lebih sedikit, sehingga ruang akomodasinya semakin sempit dan membentuk pola coarsening upward. Sedangkan retrogradational para sekuen set menunjukkan bahwa kenaikan air laut yang lumayan tinggi tidak sebanding dengan sedimen yang diendapkan di laut hanya sedikit, sehingga ruang akomodasi yang dibentuk semakin luas dan membentuk pola pengendapan yang fading upward. Yang terakhir, aggradational para sekuen set menunjukkan banyaknya sedimen yang diendapkan cukup seimbang dengan kenaikan muka air laut, sehingga sehingga ruang akomodasi relatif stabil dan pola pengendapan yang dibentuk tidak terlalu mengalami perbedaan atau fading atau coarsening, tetapi tetap aggradational, relatif stabil. Nah, selanjutnya untuk membuat penampang struktur dibutuhkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan datum perisan relatif level. Menggunakan datum perisan relatif sea level. Yang kedua, skala horizontal sama dengan skala vertikal. Yang ketiga, menggambarkan interpretasi struktur bawah permukaan saat ini. Yang keempat, arah penampang ditampilkan dalam peta dasar atau base map.
Yang kelima, arah penampang sebaiknya searah dengan kemiringan batuan atau dip section. Kita masuk ke dalam contoh korelasi litostratigrafi pada penampang struktur. Bisa kita lihat di sini ada gambar set 1 dan set 2, set 5. Kita akan melakukan korelasi litostratigrafi, maka kita akan menarik garis korelasi antara sumber 1 dengan sumber 5 dengan memperhatikan kenampakan karakteristik litologi yang sekiranya memiliki karakteristik yang sama. Sehingga dapat dihasilkan seperti ini. Litologi A dan litologi B pada sumur 1 memiliki karakteristik yang sama dengan litologi A dan litologi B pada sumur 5. Namun saat ditarik garis korelasi, kedua litologi ini tidak saling menyambung, sehingga kita interpretasikan bahwa terdapat struktur yang mempengaruhinya, yaitu sesar turun. Nah, penjelasan mengenai materi acara korelasi dan penampang bawah permukaan telah selesai, maka dilanjutkan dengan pengerjaan praktikumnya. Terima kasih.